Perkenalkan, saya Denisa Anjani Putri, biasa dipanggil Denisa. Saya merupakan mahasiswa Poltekkes Semarang yang sedang bertugas pada pagi hari ini. Saya yang akan bertugas merawat Mbak untuk review ke depan ya Mbak. Kalau boleh tahu, siapa nama lengkap Mbak? Nama saya Ansafina. Mbak biasa dipanggil apa? Afin. Oh baik, jadi bagaimana perasaan Mbak hari ini? Saya merasa malas untuk berinteraksi dengan orang lain. Oh, jadi Mbak merasa malas ya saat berinteraksi dengan orang lain. Seberapa sering Mbak menghabiskan waktu dengan keluarga selama 2 minggu terakhir ini? Apakah setiap hari, sepanjang hari, atau bahkan tidak pernah? Saya jarang. Baik, seberapa sering dalam 1 minggu bertemu dengan rekan di luar rumah? Sepanjang hari atau jarang? Jarang juga. Selanjutnya, apakah Mbak memiliki orang yang bisa diajak berdiskusi tentang masalah pribadi dan hal-hal yang privat? Tidak ada, Mbak. Baik, jika Mbak sedang ada masalah, apakah ada teman yang bisa diandalkan untuk membantu, misalnya masalah finansial, Mbak? Tidak ada ya, Mbak? Apakah jika seseorang berbuat baik kepada Mbak siap membalasnya? Kemungkinan mungkin ya. Oh, baik Mbak. Dalam 12 bulan terakhir, apakah Mbak melakukan kegiatan sukarela melalui atau ikut organisasi Mbak? Tidak ada Mbak. Seberapa puas hidup Mbak terhadap kehidupan, makanan, kesehatan, dan lainnya Mbak? Kurang puas sih. Kurang puas. Apakah Mbak dapat berhubungan dengan orang-orang yang Mbak temui? Susah. Sulit ya Mbak. Selanjutnya, seberapa sering Mbak melakukan selaras dengan orang-orang di sekitar Mbak? Tidak pernah. Tidak pernah. Apakah Mbak merasakan ada kekosongan dalam diri Mbak? Baik, menurut Mbak, apakah kebanyakan orang dapat dipercaya atau Mbak tidak bisa berhati-hati kepada orang lain? Saya merasa tidak percaya terhadap orang lain, Mbak. Baik Mbak. Seberapa banyak masyarakat sekitar dapat membantu ketika membutuhkan bantuan atau tidak? Tidak bisa ya Mbak. Baik, apakah Mbak mempercayai perangkat desa, aparat atau pedagang? Sedikit. Baik, jika Mbak kehilangan barang berharga yang ditemukan oleh tetangga, apakah barang tersebut akan dikembalikan? Baik, sebelumnya saya mau bertanya, bagaimana Mbak mengatasi perasaan bingung atau ingin sendiri itu? Saya belum bisa mengatasinya, Mbak. Apakah Mbak bersedia jika bercakap-cakap dengan saya? Baik, jadi sekarang kita akan bercakap-cakap sebentar ya Mbak. Lalu kita mulai perlahan-lahan untuk berkenalan dengan saya dulu. Nanti jika Mbak sudah merasa nyaman, kita bisa belajar bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain sedikit demi sedikit ya Mbak. Apakah Mbak bersedia mencoba bersama saya? Bersedia. Berapa lama Mbak ingin mengobrol dengan saya? Bagaimana kalau 15 menit saja? Ya boleh. Baik, untuk tempatnya mau di mana? Bagaimana kalau di sini saja Mbak? Saya ingin di ruangan lain saja, Sus. Baik Mbak, nanti saya carikan ruangan ya Mbak. Baik Mbak, jadi isolasi sosial itu artinya seseorang memilih untuk menarik diri dan tidak berinteraksi dengan orang lain. Kadang hal ini terjadi karena pikiran atau perasaan tertentu. Apakah Mbak merasa seperti ini? Iya, Sus. Baik, untuk tujuan saya mengajak Mbak untuk bercakap-cakap seperti ini, supaya Mbak bisa merasa lebih percaya dan mulai berinteraksi kembali dengan orang lain, meskipun sedikit demi sedikit ya Mbak.
Untuk itu, saya ingin Mbak mencoba beberapa hal ya. Misalnya, mulai mengenal satu orang baru dulu, kemudian mencoba bicara walaupun pendek. Saya akan menemani dan mendukung Mbak selama proses ini ya Mbak. Bagaimana kalau saya ajari cara berkenalan dengan satu orang yang Mbak pilih? Mbak ingin memilih dengan siapa? Dengan Mbak saja. Baik, dengan saya ya Mbak. Mungkin mulai dengan menyapa sederhana seperti halo nama saya Denisa gitu Mbak. Bisa Mbak mencobanya? Bisa. Halo, nama saya Afin. Baik, bagus sekali ya Mbak. Selain itu, saya juga ingin kita berbicara tentang keuntungan dan kerugian kalau Mbak terus menarik diri. Misalnya dengan berinteraksi, Mbak bisa merasa lebih bahagia dan tidak kesepian lagi. Baik Mbak, sekarang bagaimana perasaan Mbak setelah melakukan bercakap-cakap dengan saya? Saya merasa sudah tidak malas lagi untuk berbicara. Baik, Mbak tampak sudah lebih sering menatap mata saya ketika Mbak berbicara dengan saya. Kadang memulai pembicaraan kecil dan tidak melamun terlalu sering seperti sebelumnya ya Mbak. Baik Mbak, selanjutnya kita akan terus melatih Mbak untuk berinteraksi secara bertahap dengan lebih banyak orang. Untuk kegiatan selanjutnya, bagaimana kalau besok bercakap-cakap dengan keluarga atau teman dan latihan bercakap-cakap dengan topik tertentu? Apakah Mbak bersedia? Ya, saya bersedia. Besok kita lanjutkan bercakap-cakap dengan keluarga ya Mbak. Bagaimana kalau jam 11 saja Mbak? Ya, boleh. Mbak mau tempatnya di ruang seperti ini atau ganti di tempat lain? Ingin mencoba di tempat yang lain, Sus. Baik Mbak, sampai jumpa besok ya Mbak. Mbak bisa mencoba bercakap-cakap seperti tadi dengan keluarga Mbak.